Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa iblis awalnya tinggal di surga. Ia dikenal sebagai ahli ibadah yang luar biasa hingga diberi nama Azazil. Karena kedurhakaan dan kesombongannya, Allah mengeluarkannya dari surga dan menjadi makhluk terhina. Ia pun memohon kepada Allah agar umurnya dipanjangkan sampai kiamat. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Permohonan iblis itu dikabulkan Allah dan ia hidup sampai akhir zaman hingga tiupan sangkakala hingga membangkitkan manusia dari kubur. Pernah diceritakan, di detik-detik kematian iblis pada saat hari kiamat tiba, dunia saat itu tidak terisi lagi oleh manusia, jin, maupun setan. Yang tersisa dan dihidupkan oleh Allah hanya 12 makhluk, yaitu malaikat Jibril, Israfil, Mikail, Israel atau malaikat maut, dan 8 malaikat Hamalatul Aras. Kemudian Allah berkata, "Hai Israel, sesungguhnya aku telah menciptakan para malaikat pembantu untukmu yang banyaknya sama dengan banyaknya makhluk-makhluk awal dan akhir. Aku juga telah memberimu kekuatan seluruh penduduk langit dan bumi. Kini, aku perintahkan kemurkaanku untukmu. Turunlah dengan atas nama kemurkaanku dan siksaanku dan temuilah iblis. Beri ia rasa kematian dan timpakan atasnya kepahitan kematian makhluk-makhluk awal dan akhir dari golongan manusia dan jin dengan kepahitan yang berlipat ganda. Turunlah bersama 70.000 malaikat Zabaniyah yang masing-masing dari mereka membawa rantai dari neraka Lazo." Setelah itu, malaikat maut memanggil malaikat Malik dan memerintahnya untuk membukakan pintu-pintu neraka. Setelah mendapatkan perintah dari Allah, malaikat maut turun dengan wujud mengerikan. Andaikan seluruh penduduk langit dan bumi melihat wujudnya, niscaya mereka langsung mati. Ia akhirnya sampai di hadapan iblis. Malaikat maut menangkap dan menahannya. Tiba-tiba iblis berteriak keras dengan teriakan yang jika didengar oleh seluruh penduduk langit dan bumi, niscaya mereka langsung mati. Malaikat maut berkata kepada iblis, "Hai makhluk yang menjijikkan, berapa lama usia kamu hidup? Berapa lama waktu yang kamu gunakan untuk menyesatkan makhluk?" Mendengar itu, iblis melepaskan diri dan lari ke bumi timur. Tapi, malaikat maut dapat mengejarnya dan telah berada di sampingnya. Ia berlari ke bumi barat, dan lagi-lagi malaikat maut dapat mengejarnya dan telah berada di sampingnya lagi. Iblis tak berhenti-berhentinya untuk melarikan diri, tetapi malaikat maut selalu dapat menyusulnya. Kemudian iblis berlari dan berdiri di tengah-tengah bumi di dekat kuburan Nabi Adam dan berkata, "Hai Adam, gara-gara kamulah aku menjadi makhluk yang terkutuk, terlaknati, dan tertolak." Iblis berkata kepada malaikat maut, "Hai malaikat maut, gelas apa yang akan kamu gunakan untuk meminumiku? Siksaan apa yang akan kamu timpakan atasku saat mencabut ruhku?" Malaikat maut menjawab, "Dengan gelas dari neraka Lazo dan Sair." Bertubi-tubi siksaan ditimpakan kepada iblis. Ia berulang jatuh bangun di tanah sampai akhirnya ia sampai di tempat di mana ia diturunkan dan dilaknati. Disitulah malaikat maut mengeksekusi iblis. Malaikat Zabaniyah yang ikut turun bersama malaikat maut melempari dan menembaki iblis dengan panah. Kemudian mereka memegang dan menahannya. Dengan kondisi tak berdaya dan di bawah pegangan serta tahanan Zabaniyah, iblis ditembaki panah kembali hingga akhirnya sekarat dan mati. Setelah iblis mati, tinggallah malaikat maut, Jibril, Mikail, Israfil, dan Hamalatul Aras. Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa para malaikat mulia itu. Setelah itu, Allah berkata kepadanya, "Hai malaikat maut, apakah kamu belum mendengar firman-Ku? Segala makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kamu adalah salah satu makhluk dari sekian makhluk-makhluk-Ku. Kini, matilah kamu." Akhirnya malaikat maut mencabut nyawanya sendiri dan berteriak kesakitan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada hari akhir dan menyiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Amin, ya Rabbal Alamin.